Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di hari ini dalam kegiatan belajar mengajar. Dan hari ini kita akan belajar lagi seni budaya. Dan sebelum kita belajar, mari kita tetap memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dari tempat ini mengajak kepada semua adik-adik untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Nah adik-adik, pelajaran yang lalu kita telah belajar lagi dalam seni rupa, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menggambar ragam hias. Dengan kompetensi dasar, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Oleh sebab itu Bapak katakan tadi berkaitan dengan materi kita pada minggu yang lalu. Kemudian adik-adik, setelah kita belajar tentang materi ini, maka yang diharapkan untuk menjadi tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip menggambar ragam hias. Jadi setelah kita belajar, kita memang benar-benar mampu menjelaskan prinsip menggambar ragam hias. Yang kedua, kita mampu menjelaskan jenis-jenis ragam hias. Dan ketiga, mampu menjelaskan teknik menggambar ragam hias. Yang terakhir, keempat, kita mampu menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar ragam hias. Ini yang kita capai dalam belajar tentang materi ragam hias. Selanjutnya, mari kita melihat prinsip menggambar ragam hias. Kita memahami dulu pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan salah satu karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan pada suatu produk agar menjadi lebih indah dan bermakna. Ragam hias disebut juga ornamen, yang berasal dari kata ornare, bahasa Latin, yang berarti menghiasi. Ragam hias juga dapat digunakan sebagai identitas atau ciri khas suatu daerah. Kemudian ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam yang lainnya. Nah, ini contoh motif-motif ragam hias ya. Kita bisa lihat dalam gambar ini. Selanjutnya, ragam hias atau ornamen untuk hiasan dapat berupa motif tumbuhan, hewan, manusia, dan geometris yang digunakan untuk memperindah bidang 2 dan 3 dimensi. Jadi kalau kita menggambar hanya boleh menggunakan bidang 2 dimensi, tetapi untuk pembuatan ragam hias kita bisa menggunakan bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita perhatikan jenis-jenis motif, yang motif dalam ragam hias. Motif ragam hias flora. Jenis motif ragam hias flora merupakan pengembangan dari bentuk aslinya yang diwujudkan dalam bentuk sulur-suluran. Jadi kalau kita memilih motif daun, maka kita merubah wujudnya menjadi bentuk yang menjadi hiasan ya. Kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah motif ragam hias flora ya. Jadi dari daun dikembangkan atau digayakan, distilasi seperti ini. Kemudian motif ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna pada umumnya mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa jenis fauna tersebut antara lain kupu-kupu, unggas, gajah, atau kadal, atau ikan. Nah, kita perhatikan contohnya seperti pada gambar yang ada ini. Nah, ini ada perubahan gaya ya, tetapi tidak menghilangkan keasliannya. Kita lihat kadal, ikan ya, motifnya sudah dirubah dari keasliannya ya, tetapi tetap ada motif yang asli.
Kemudian ragam hias figuratif atau manusia ya, figur. Bentuk ragam hias figuratif pada umumnya sudah mengalami perubahan bentuk juga dan digayakan. Karakter dari bentuknya disesuaikan dengan tema ragam hias itu dan tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan keselamatan, kekuatan dan keberkahan. Jadi motifnya disesuaikan dengan tema ya, seperti yang ada dikatakan tadi tentang mendapatkan keselamatan, kekuatan dan keberkahan. Kita lihat bentuk motif figuratif. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 tema yang dilihat dalam bentuk motif figuratif. Kemudian kita perhatikan ragam hias geometris. Bentuk ragam hias geometris merupakan pengembangan bentuk dari dasar-dasar geometris seperti lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, belah ketupat, dan bentuk bebas. Motif bentuk geometris dapat dibuat dengan cara menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada segitiga ya, ada segi 4, ada lingkaran digabungkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada media menggambar ragam hias. Yang dimaksud dengan media adalah bahan, alat dan teknik. Nah, yang dimaksud dengan bahan adalah semua material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Itu dikatakan bahan. Sedangkan alat merupakan perkakas yang digunakan untuk membuat suatu produk. Dan teknik adalah cara yang digunakan dalam membuat suatu produk. Kita melihat media menggambar ragam hias adalah seperti ini. Bahan bidang gambar adalah seperti kertas gambar, kain kanvas, kaca, triplex, dan tembok. Ini bisa dipakai untuk kita menggambar ragam hias. Sedangkan bahan pewarnanya yang digunakan untuk menggambar adalah pensil gambar, pensil warna, pastel atau krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan juga cat minyak. Ini bahan pewarna ya. Kemudian kita perhatikan alat apa yang digunakan. Alat antara lain mistar, jangka, kuas, dan juga palet. Sedangkan teknik untuk membuat ragam hias ada 2. Yang pertama adalah teknik mistar untuk geometris, dan yang kedua adalah teknik manual. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur menggambar ragam hias. Paling pertama kita menyiapkan bahan dan alat sebagaimana yang kita lihat tadi dalam tampilan ya. Itu yang disiapkan pertama. Kemudian menentukan tema ragam hias ya. Baik dia tema flora maupun fauna dan juga tema geometris. Kemudian menentukan teknik menggambar ya. Teknik mana yang kita gunakan, apakah teknik mistar atau teknik manual, disesuaikan dengan tema. Berikut menentukan bidang ragam hias ya. Bidang apa yang kita gunakan, apa kertas atau triplek atau kaca atau tembok ya. Kita harus menentukannya itu. Berikutnya membuat sketsa ragam hias, yaitu garis globalnya, garis umum sebelum kita mewarnai ragam hias. Setelah sketsanya jadi, baru kita mewarnai ragam hias sesuai dengan bentuk yang telah dibuat. Dan paling terakhir adalah penyelesaiannya, yaitu kita memberi warna pada bidang-bidang tertentu untuk lebih menghiasi ragam hias yang telah kita buat. Demikian adik-adik untuk materi hari ini tentang menggambar ragam hias, dan kiranya materi ini dapat dipahami, dimengerti, dan untuk tugas nanti Bapak akan kirim lagi melalui WA tentang materi menggambar ragam hias. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.